Kita memastikan di rumah WD ini dalam range-nya itu ada yang sampai 680, 650 mm, kondisi baterai 100%. Nah, kalau pengalaman dari beberapa konsumen yang mengatakan bahwa kalau dia hanya memakai rumah kantor terus antar jemput anak sekolah, contoh kayak tipe M6 itu bisa sekitar 4 sampai 5 hari. Wow. Gitu pemakaiannya. Kalau dari 100%. Iya, dan 100%. Dan mungkin untuk pengecasannya juga di mobil BYD ini kan ada 3 cara yang bisa kita lakukan. Seperti apa saja? Yang pertama, pada saat pembelian di kami itu sudah ada free yang namanya portable chargingnya. Portable charging. Yang dengan kapasitas 2,2 kW. Terus ada juga yang free wall charging. Wall charging. Yang 7,7 kW. Nah, kalau untuk di SPKLU, contoh kayak yang di depan showroom kami itu, yang merek Voltron itu dia kapasitas itu 60 ampere, jadi bisa dikatakan fast charging. Okay. Nah, kalau yang portable 2,2 kW itu bisa kita katakan adalah pengecasan yang lambat. Oh. Dia agak lambat. Nah, kalau untuk yang tengah itu yang 7,7 kW atau yang biasa kita sebut dengan wall charging itu bisa pengisian 8 sampai 10 jam. 8 sampai 10 jam. Ya, itu pun kalau baterai di bawah 50%. Di bawah 50%. Betul sekali. Jadi kalau mobil listrik itu nggak perlu nunggu sampai benar-benar empty. Oke, atau modem ya biasanya. Tapi ternyata di 50% udah bisa diisi lagi. Bisa. Oke. Bisa diisi. Dan itu tidak mempengaruhi baterainya ya? Tidak mempengaruhi. Berarti kalau kita mau pakai di rumah, sebaiknya kita pakai yang wall charging atau portable charging atau yang mana Pak? Kalau di rumah sudah ada wall charging, sebaiknya memakai wall charging. Oke. Tapi kalau belum terpasangkan oleh pihak PLN-nya, bisa memakai yang portable. Tapi harus kita memastikan di rumah groundingnya sudah bagus. Karena kalau tanpa grounding, portable-nya itu akan terpasang fault. Atau tidak bisa melakukan pengecasan. Kalau grounding di rumah atau di bangunan kita yang belum bagus. Oke, jadi kalau misalnya udah ada bisa pakai wall charging ya. Tapi kalau misalnya belum ada portable charging, dia bisa dipakai di rumah ya Pak? Bisa. Minimal di rumah itu 2.200. 2.200. Iya. Oke. Udah bisa pakai portable. Udah bisa pakai portable charging 8 sampai 10 jam ya? Kalau yang portable itu bisa lebih. Kalau yang wall charging itu yang 8 sampai 10. Yang wall charging yang 8 sampai 10. Sebaiknya kalau untuk memakai yang wall charging itu di atas jam 10-an bagus sih. Karena kan ada paket diskonnya PLN kan, yang jam 22 malam sampai jam 5 subuh. Biasanya ada diskon berapa persen. Jadi boleh dicas malaman. Betul. Itu aman lagi ya. Betul. Jadi pemakaian mobil listrik itu mirip-mirip dengan memakai handphone. Setelah kita beraktivitas malam atau setelah baca-baca novel atau lihat berita di Google malam, ngecas handphone ya seperti itu juga. Mobil listrik. Untuk ditambah lagi dayanya supaya besoknya siap lagi kemana-mana ya. Nah, selanjutnya biasanya kalau mobil listrik ini kalau seperti BYD, kalau perlu dicas udah penuh 100% itu harus langsung dilepas casnya atau bisa dibiarkan aja dulu atau bisa otomatis berhenti sendiri. Jadi di sistem BYD itu ada semacam cut off-nya. Jadi ada pada saat daya sudah terisi penuh, langsung plug chargernya tetap masih terpasang, itu harus tidak akan masuk lagi pengisiannya karena sudah di cut off oleh sistem dari ada di mobil BYD tersebut. Udah ada otomatis berarti ya Pak ya? Jadi begitu sudah 100% langsung di cut off oleh sistem di mobilnya. Itu untuk semua jenis semua BYD sebenarnya. Oke.
Iya betul. Yang misalnya tidak perlu seperti itu. Aman. Jadi penasaran dengan portable charger dan apakah benar bisa dipakai di stop kontak biasa saat di luar kota atau sedang mudik mumpung lagi mau Natal tahun baru? Portable tersebut yang seperti yang saya sampaikan tadi, di bangunan tersebut atau di rumah tersebut groundingnya sudah bagus. Oke. Untuk portable itu karena kan seingat saya bangunan-bangunan dulu itu groundingnya kurang diperhatikan. Oke. Gitu. Contoh yang gampang saja, kemarin di gedung ini saja itu kami mau perbaiki groundingnya lagi. Oh. Karena ada beberapa titik saklar yang no grounding. Belum siap ya? Betul. Jadi akhirnya kami coba menghubungi pihak PLN untuk dibantu pengaturan ulang groundingnya. Dan alhamdulillah beberapa titik yang terjangkau oleh portable tersebut sudah bisa melakukan tes karena kami juga pada saat penyerahan konsumen, teman-teman sales pasti akan memperagakan cara menggunakan charger portable tersebut. Agar begitu konsumen sampai di rumah pengen mengecas menggunakan portable, dia sudah tahu caranya dan memang harus memastikan grounding di rumah tersebut sudah bagus dan terpasang. Kalau grounding di rumah udah bagus, sudah siap untuk wall charging, portable charging juga. Yang paling bagus untuk digunakan lebih sering untuk mobil BYD itu yang tipe yang mana nih Pak untuk charging? Sebaiknya wall charging. Wall charging. Yang 7,7 kW. Oke. Lebih sering pakainya wall charging saja. Betul sekali. Apa dampaknya kalau kita lebih sering menggunakan fast charging nih Pak? Sebenarnya dampaknya sih tidak ada dampak negatif, ya. Karena fast charging itu disediakan hanya untuk emergency. Oke. Betul. Jadi kalau untuk dampak negatif, setahu saya tidak ada. Tidak ada ya. Aman-aman. Kalau untuk station charging yang ada di beberapa titik atau di beberapa tempat umum itu masuk ke tipe portable charging atau fast charging atau apa tuh? Kalau untuk SPKLU itu rata-rata fast charging. Fast charging ya? Rata-rata fast charging. Oke. Yang biasa ada di mall-mall. Betul, yang ada di mall Lipa, di mall Mari, mall Trans. Yes. Terus kantor PLN di Mungin Sidi, kantor PLN yang di Tasni, sama yang di HK Karbosin Jalan Ahmad Yani. Dan di tempat kami ini ada 2 plugnya, jadi bisa kali ngecas bisa 2 unit mobil. Oke. Kalau untuk fast charging itu bisa tergantung kondisi baterainya berapa persen. Biasanya sih kalau di atas 50% itu setengah jam sampai 45 menit sudah penuh. Setengah jam sampai 45 menit sudah penuh. Cepat ya. Cepat. Jadi sangat memudahkan dan praktis untuk kembali kita kemana-mana. Jadi untuk konsumen tidak usah ragu pada saat memakai unitnya. Di Makassar, di Kota Makassar sendiri sudah tersedia ada beberapa SPKLU, dan kalau saat keluar kota, setiap kabupaten di cabang PLN itu sudah ada SPKLU-nya. Oh, ada charging station-nya ya? Betul sekali. Jadi untuk semua konsumen ataupun juga keluarga yang udah punya mobil listrik, nggak perlu khawatir lagi kalau misalnya mau keluar kota ya. Betul sekali. Karena setiap kabupaten untuk PLN cabang di kabupaten udah punya SPKLU. Oke. Nah, kalau untuk Bima ini punya garansi baterai nggak ya Pak? Ada 8 tahun. 8 tahun. Oke. Jadi bisa. Tapi untuk baterainya Bima ini awet sampai kapan Pak? Nah, kalau untuk terkait awet baterai BYD, contoh kayak taksi yang ada di Jakarta, Yes. tipe yang E6 itu, menurut data kemarin di 2024 itu kilometer pemakaiannya itu sudah sekitar, saya agak lupa berapa kilometernya, tapi dia sudah pemakaian sudah lebih 7 tahun. Ya dari 2018 5 sampai 6 tahunan. Yes. Healthy baterainya itu di angka 96 sampai 97% healthy-nya. Itu sudah pemakaian 5 sampai 6 tahun. Ya, dan itu kan bisa dikatakan mobil taksi kan bahasanya kita di Makassar itu ya, istilahnya bekerja keras ya. Yes, betul. Mobil yang bekerja keras.
Dan pada saat tim BYD melakukan pengecekan terhadap SOA-nya, state of healthy baterainya, itu dia di kisaran 96 sampai 97%. Setelah pemakaian 5 sampai 6 tahun, kilometeran sekitar 700.000 kilo. 700.000. Ya, 700.000 kilo. 700.000 kilo. Kalau itu kayaknya udah keliling Sulawesi Selatan bolak-balik ya, 24 kabupaten kota. Berapa kali sampai PP Manado itu. Iya betul. Jadi itu untuk baterai health-nya nggak perlu diragukan lagi kalau untuk BYD. Walaupun kita siapkan juga garansi baterai sampai dengan 8 tahun, tapi kalau untuk pemakaiannya sampai kapanpun pastinya sudah dijamin awet ya. Seperti mobil taksi yang tiap hari ketemunya sama customer, harus ngantar tiap hari, ada target, tapi ternyata baterai health-nya masih baik. 96 sampai 97 itu masih bagus sekali ya. Masih masuk abang normal sekarang. Abang normal ya. Kalau yang nggak masuk abang normal itu yang baterainya berapa tuh Pak? Ya memang harus diganti. Di bawah 70%. Di bawah 70% ya harus diganti ya. Oke, karena itu juga mempengaruhi waktu pemakaian jarak tempuh ya. Jarak tempuhnya juga pasti akan lebih berkurang. Oh, lebih berkurang lagi. Kalau misalnya mau diganti, apakah harus ke BYD HK kota saja atau ada pemesanan dulu? Nah, kalau untuk penggantian baterai itu apabila ada konsumen yang tanda kutip waranti ya, tanda kutip waranti, itu kita akan melakukan pengecekan dulu terkait SOA-nya, apakah sudah masuk di ambang normal atau tidak. Dan proses itu kita akan PO juga, melakukan pemesanan ke BBD Indonesia-nya minimal sekitar 14 sampai 3 bulan kerja. Oke. Berarti kalau untuk BYD ini cek berkalanya normalnya itu atau standarnya berapa kali Pak dalam 1 tahun? Untuk SOA ini sebenarnya tergantung dari kebutuhan konsumen. Kalau ada konsumen yang merasa bisa nggak Pak saya lakukan pengecekan SOA-nya, bisa kami lakukan, tapi kami minta waktu sekitar 1 sampai 2 hari. Oke. Gitu, karena kita akan coba memakai kendaraan tersebut sampai baterainya sekitar 15 sampai 20%. Terus kita menarik data dengan menggunakan VDS. Setelah itu kita melakukan pengecasan sampai 100% lagi. Terus kita tarik lagi datanya. Terus kita pakai lagi kendaraannya sampai 15 sampai 20%. Terus menarik data. Terus kita melakukan perhitungan dengan rumus yang sudah diinfokan oleh BPBI-nya. Dari hitungan tersebut kita sudah akan bisa menentukan berapa SHH dari bahan tersebut. Oke, itu prosedurnya ya. Iya. Jadi mobil kita harus nginap dulu 1 sampai 2 hari. Betul sekali. Untuk kita ketahui bagaimana kesehatan dari mobil kita, apalagi untuk baterainya. Betul. Oke, lanjut lagi. Kita juga tadi ada baca-baca bahasa blade baterai. Itu kira-kira apa ya Pak ya? Blade baterai itu adalah salah satu keunggulan daripada baterai yang terpasang di BYD. Oke. Jadi dia berbentuk blade dan apabila terjadi kerusakan tidak akan terbakar dan tidak bahasanya, contoh kayak kemarin ada yang sempat viral itu yang sampai katanya berasa terbakar itu sama sekali tidak akan terjadi hal tersebut. Jadi blade baterai tersebut walaupun kemarin sih waktu kami sempat training ada video simulasinya, blade baterai tersebut ditusuk sama benda tajam, besi yang tajam itu terus dikasih tekanan yang berat, baterai tersebut tidak sampai terbakar. Oke, jadi itu peran dan keunggulan ya? Keunggulan daripada blade baterai tersebut. Dan semua mobil BYD udah menggunakan blade baterai. Jadi lebih aman lagi untuk kita gunakan. Aman ya. Nah, kalau untuk tipsnya nih Pak supaya baterai mobil kita itu tetap awet dan baterai health-nya selalu ada di angka 95 ke atas, itu kira-kira seperti apa tipsnya? Tipsnya sih dari kami sebaiknya melakukan pengecasan itu sampai 100%. Sampai 100%. Iya. Kan kadang ada yang mungkin dia kena pepet atau buru-buru, ya saja sesuai kebutuhan aja lah. Dari 50 ke 80 atau 50 ke 70. Tapi kami sarankan sebaiknya melakukan pengecasan dari 100%, dan sebaiknya juga jangan
melakukan pencasan, persentase baterai di bawah 15%. Oh, jadi jangan sampai mobil kita sampai di bawah 15%. Betul sekali. Oke, supaya baterai mobil kita lebih awet lagi ya, Betul, di atas 95% untuk baterai health-nya. Iya. Jadi kalau misalnya udah 20% ini udah harus Sebaiknya di-charge. dilakukan pencasan. Oke, tapi untuk BYD kalau misalnya kita menggunakan mobil BYD nggak perlu nunggu 20% ya, Iya. udah bisa langsung ditambah juga dan itu tidak mempengaruhi umur dari baterainya atau Insya Allah. baterainya. Ya. Ada lagi tipsnya Pak? Kalau untuk tips yang berikutnya mungkin ke para konsumen pada saat berkendara di cuaca ekstrim ini ya, Yes. apalagi ada sudah beberapa kota yang curah hujan cukup tinggi, ya, Betul. sebaiknya sarannya kami untuk menghindarilah lokasi-lokasi yang rawan banjir. Oke, rawan banjir, penuh genangan. Benar-benar apapun. Walaupun BYD insya Allah aman untuk dilalui, tapi kan ada aturan juga yang tidak boleh lebih dari setengah jam atau 1 jam terendam. Oh, tidak boleh lebih dari setengah sampai 1 jam terendam. Iya. Oke. Mungkin semua mobil lah, semua Yes, kendaraan betul. seperti itu mau Iya, bukan listrik, listrik ya. mau EV, mau ICE pun mungkin aturannya seperti itu. Oke, untuk kesehatan mesinnya juga. Betul sekali. Jadi bukan kalau di mobil listrik bukan cuma kesehatan baterainya ya. Betul. Jadi untuk semua keluarga pengguna mobil apapun itu mau listrik ataupun juga EV ya, itu atau yang non listrik terus juga kita juga kalau mobilnya di area kota juga gak enak apalagi mobil kita ya. Nah lanjut lagi mungkin ada tips yang lain atau sudah cukup Pak? Mungkin cukup. Cukup. Berarti kalau untuk cek berkalanya di BYD HK Karebosi boleh? Siap, kami siap melayani dan siap menerima apa ya istilahnya. Kalau ada keluhan, Yes. kita ada grup WA di kami 24 jam. Oh, 24 jam. Tinggal konsumen menghubungi salesnya, nanti salesnya akan menginformasikan di grup kami dan insya Allah akan kami jadi. Oke, jadi Seperti itu. benar-benar mengayomi begitu ya untuk customer Insya Allah. semuanya. Oke. Nah, lagi tadi kita ada mau tanya tapi lupa deh. Mungkin ada closing statement dari Pak Franky untuk semua customer, calon customer dari BYD juga. Yang ingin saya sampaikan, jangan ragu untuk menggunakan BYD. Yes. Yang pertama itu, yang kedua, insya Allah kedepannya akan EV semua. Insya Allah kedepannya akan EV semua ya. Amin. Karena sejatinya juga mobil listrik akan lebih murah dan lebih menguntungkan banyak customer. Betul sekali. Dari segi pajak ya, Ya. dan lain-lainnya. Jadi yang lagi cari mobil listrik, silakan langsung menuju ke BYD HK Karebosi untuk di Kota Makassar. Dan pastinya kenapa BYD? Karena BYD ini merupakan produsen mobil listrik terbesar di dunia dan electric vehicle number 1 di Indonesia. Jadi tidak perlu diragukan lagi. Spare partnya juga aman ya Pak? Insya Allah. Sangat mudah didapatkan di mana-mana karena kita tahu BYD berkomitmen dan bersama dengan HK Auto sebagai mega dealernya berkomitmen untuk memperluas jaringan dealernya lagi di mana-mana, khususnya di Pulau Jawa, Sulawesi dan Kalimantan. Terima kasih Pak Franky sudah berbagi, berbincang-bincang bersama kita semua. Dan semuanya kita tunggu hari ini sampai nanti untuk mewujudkan mobil listriknya bersama dengan BYD. Thank you. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih.